Ini aku jalan. Itu langsung. Baiklah. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya menyapa teman-teman semua sekalian. Salam. Shalom, shalom. Semangat shalom. Shalom. Saya juga menyapakan untuk jemaat yang ada di Amerika, Australia, di India, di Indonesia, di Malaysia, dimanapun berada. Saya tidak bisa menyebutnya satu persatu, melainkan Tuhan yang tahu. Terima kasih sudah masuk, sudah mengikuti ibadah kami melalui Zoom ini. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, aku rindu hadiran Tuhan. Tuhan, aku rindu. Yang bisa bernyanyi boleh di-mute ya teman-teman. Kita bernyanyi sama-sama. Kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sungguh-sungguh lagi nih lagu ini. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap Tuhan. Halus. Tuhan, aku rindu. Katakan Tuhan, aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindu Kau, Roh-Mu mengurapi saat ini, rindu Kau hadir di sini saat ini. Amin. Saat ini, Yesus. Haleluya.
Semuanya saudara, glory bagimu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami naik pujian ini Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh. Glory bagimu Bapa. Urapi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Katakan ku rindu. Ku rindu Kau hadir di sini saat ini. Ku rindu Roh-Mu mengurapi saat ini. Saat ini. Saat ini. Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang mana Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini Bapa dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan. Engkau bimbing ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan hingga akhir Bapa. Engkau berkati ibadah kami ini Bapa. Jika ada roh jahat, ada roh kegelapan, roh halus yang mengganggu dan mengusik kami, Engkau singkirkan, Engkau tolakkan, Engkau patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau patahkan roh-roh jahat ya Bapa. Bapa berkati kami semua yang Tuhan yang pada malam ini yang sedang ibadah Tuhan maupun yang belum sempat ibadah Tuhan. Kami tidak tahu apa halangan mereka ya Bapa. Melainkan Engkau sendiri yang tahu Bapa. Biarlah Engkau berbisik-bisik di kuping mereka ya Bapa agar datang memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, ini doa hamba pada malam ini Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua. Engkau berkati Ibu Gembala kami. Engkau berkati Bapak Gembala kami. Engkau berkati teman-teman kami semua Bapak. Engkau berkati Bapak. Bapak, ini doa hamba pada malam hari ini Bapak. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat sebuah lagu pujian yang kedua yang mengatakan Roh Kudus hadir di sini. Yang bisa bernyanyi boleh di-mute ya, teman-teman. 1, 2, 3. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati memuliakan Yesus. Jawablah kami Bapa. Jawablah kami. Penuhi kami dengan kuasa tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu.
penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Yang melengkapi penuhi kami dengan Allah Maha Tinggi. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Amin. Janganlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dengan kuasa. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan kuasa. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri kemuliaan bagi Dia, saudara-saudara. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau. Amin, amin, amin. Baiklah, kita akan mengangkat doa sebuah lagu yang bersukacita yang mengatakan, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yang bisa ikut bernyanyi di mute aja ya teman-teman. Kita bernyanyi sama-sama dan kita bersorak-sorak untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Yes. Ada sukacita saudara-saudara? Amin. Haleluya. Amin. Mari kita mulai untuk menyanyikan lagu. Mengatakan, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. 1, 2, 3. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakanlah musuh-Mu. Selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakanlah. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah musuh. Selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Dia bangkit. Dia bangkit. Allah bangkit. Bernyanyi. Bersorak. Bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Nyanyilah. Suri kalahkan. Bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Dia bangkit. Dia bangkit. Bersoraklah. Dia bangkit. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Saudara-saudara, katakan amin. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, dengan sayapmu, dengan sayap Tuhan, kita akan terbang kemanapun kita mau, keliling dunia pun kita bisa. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Kita mulai saja. Lagu yang terkait dengan terbang. Firman-Mu berkata, Kau kekuatku bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Kau besertaku. Amin, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Yes, haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu, yes, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, yes, dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin, amin, amin. Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke. Haleluya. Terima kasih Mama Gio. Semangatmu luar biasa sambil menggendong anak. Hebat ya. Terus semangat. Ya, Tuhan memberkatimu.
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarlah lagu ini memberikan kita kekuatan dan kesegaran baru untuk kita semua yang hadir malam ini. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu, amin, amin, amin. Yesus, kami akan terbang tinggi Tuhan, maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat yang maha tinggi, ku mengangkat tangan. Kami mau berserah, ku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lagi katakan dengan iman kita, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan. Amin, amin. Pertolongan kami di tempat yang maha tinggi. Yes, amin. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, sekali lagi, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, seperti lagu yang baru kami naikkan. Tuhan, kami ambang orang-orang yang sangat membutuhkan Engkau. Kami rapuh, kami manusia yang mudah terombang-ambingkan. Namun firman-Mu katakan, firman-Mu yang membuat kami kuat, firman-Mu yang membuat kami segar, bagaikan kami
anak Raja Wali yang berada dalam dekapan induknya. Demikianlah kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kami akan terbang tinggi bersama Engkau. Inilah yang dikatakan oleh firman-Mu bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Memberikan kami kehidupan yang baru. Yang lemah hari ini dikuatkan. Yang susah hati dihiburkan di dalam nama Yesus. Yang sakit baik jasmani dan rohani dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadiah berkat yang terindah dalam hidup ini. Adalah berita bahagia, kabar baik dari sorga yang Tuhan Yesus beritakan kepada kami semua. Sebelum Engkau berangkat, sebelum Engkau pergi ke sorga, meninggalkan kami secara fisik dan waktu yang telah ditetapkan Engkau ada di bumi ini. Pada waktu itu, Bapa, Engkau meninggalkan kami. Sabdamu yang luar biasa. Engkau tidak membiarkan kami sendiri di bumi ini. Agar kami punya pegangan hidup. Firman yang berkuasa, ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, aku mau penuhi kami pada malam ini. Kami mau disegarkan. Kami tidak mau pulang dengan kehampaan. Kami mau berbeda saat kami datang beribadah dan saat kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau ketika selesai beribadah, roh jiwa kami bersorak-sorai, memuji memuliakan nama Tuhanku di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu pada malam ini. Kami butuh tawan kami semuanya di dalam hadirat Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami bisa mendengarkannya dengan fokus. Bapa, kami mau mendengarkannya seperti seorang yang sedang berjalan di dalam ketandusan padang gurun, dan ketika menemukan air, dengan segera kami meminumnya. Demikianlah malam ini kami akan menyantap atau meminum firman Tuhan. Tuhan, berikan hati yang haus itu. Syukur bagi Tuhan. Dengan ini hamba mau menyatakan kepadamu Bapa, berbicaralah, pimpin hambamu, supaya hambamu menyampaikan sesuai isi hatimu, sesuai apa yang kau inginkan buat kami. Singkapkan semua itu Tuhan, pada waktu yang kami siapkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa hambamu. Biar Engkau yang berkuasa atas pemberitaan firman ini. Hanya Engkau semata Tuhan yang berdaulat. Di dalam nama Yesus sampai selesainya pemberitaan ini Tuhan. Saya percaya jika Tuhan Yesus berhadirat, berkuasa di tengah-tengah ibadah kami, tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang bisa bertahan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami mengundang Engkau Bapa ada di tengah-tengah kami. Dan firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Lord, thank you. Lord, thank you. Thank you God Jesus. Hari ini Kau ada di tengah-tengah kami. Thank you Jesus. Engkau berkenan atas kami malam ini. Kasih karunia-Mu yang mempersatukan kami. Pengampunan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kumohon Bapa berbicaralah. Berbicaralah bagi kami. Ini doa dan ucapan syukurku Yesus. Di dalam nama-Mu yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Praise to the Lord. Jesus Christ, praise to you. Kami menaikkan pujian kepada Tuhan, Bapa yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Hallelujah. God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh my God. Thank you for your presence, God, upon us, Jesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu ada di atas kami, di tengah-tengah kami. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Pribadi-Mu menaklukkan segala apapun pergumulan kami. Kehadiran-Mu memberikan kami damai sejahtera. Kehadiran-Mu menyegarkan setiap roh dan jiwa kami. Tubuh kami di dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus, God. Haleluya. Haleluya. Sangat jelas suara saya ya. Jelas suara saya, C. Jenny? Oke, baik. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Mari persiapkan hati kita. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Majesty. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Engkau lebih penting dari semua, Tuhan. You are more than anything, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord God, thank you. Hallelujah. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Father God, thank you, thank you. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya. 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 Jesus. Segala pujian, segala hormat bagi Rajaku. Haleluya. Saya menyapa kita semua sidang jemaat Tuhan, dimanapun berada, we love you. Terlebih Tuhan Yesus mengasihi kalian semua, sebab Tuhan Yesus terus memberikan kita kesempatan untuk mengasihi beliau dari hari ke hari, untuk belajar dari kesalahan, untuk menikmati pribadinya. Kita bersyukur dengan kesabarannya yang begitu besar, mengajar, mendidik kita menjadi anak kebanggaannya. Sungguh luar biasa berkat ini. Sungguh
Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Dia sangat sayang kita. Dia tidak ingin kita memiliki duka cita di bumi ini hanya karena persoalan-persoalan dunia. Tuhan ingin kita bahagia, menikmati hidup bersama dengan Dia. Tuhan Yesus mau kita bahagia di bumi ini. Dia ingin kita bahagia. Maka dari itu beliau meninggalkan berita bahagia bagi kita semua. Kabar bahagia yang dirindukan oleh semua umat manusia. Tapi tidak semua umat manusia menerima kabar baik ini. Seperti yang Anda dan saya dengarkan setiap kali kita mau. Selama kita punya gadget dan sinyal internet. Ada banyak orang yang merindukan berita firman Tuhan seperti kita pada hari ini. Oleh karena itu, sesuai firman malam ini, kita akan mendengarkan berita bahagia tentang Yesus yang adalah sosok pribadi yang bukan hanya berkuasa secara powerful, kekuatan, authority, dan kedaulatan, tetapi sosok pribadi yang menakjubkan, sosok pribadi yang membawa pengaruh besar. Yang memberikan doktrin bagi kita, ajaran, pola pikir beliau diberikan bagi kita. Sesungguhnya ketika Yesus memberitakan ajarannya, Yesus sedang melakukan rekrutmen, perekrutan jiwa-jiwa agar masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Haleluya. Agar masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Sama bagaikan seorang pemimpin yang sedang mengadakan rekrut menjadi tergabung ke dalam sebuah aliansi atau sebuah aliran-aliran tertentu yang dimiliki oleh pemimpin itu, maka dia akan mengajarkan, memberikan pandangan-pandangan, ide-ide pemikirannya, prinsip-prinsip hidupnya kepada orang-orang untuk dipengaruhinya, sehingga orang tersebut yang mendengarkan perkataannya
menjadi ikut tergabung kepada pemahamannya. Ini sangat menarik sekali. Yesus mau kita katut, Yesus mau kita terikut terhadap alirannya, pemikirannya beliau. Beliau ingin menanamkan pemikiran beliau terhadap kita. Sehingga kita adalah pribadi-pribadi yang sealiran dengan Yesus. Cindy May, Cejeni, keluarga Kowili, Mama Gio, Sally, seluruh KJK Overseas di beberapa negara, kita semua sealiran dengan beliau. Jadi Anda dan saya telah masuk ke dalam pola pemikiran Yesus, sekte Yesus. Karena Anda dan saya telah menelan, menerima doktrin Yesus Kristus. Ajarannya. Didake ajaran Yesus. Pemahaman Yesus. Haleluya. Dan pada akhirnya kita seirama, selaras, senada, mengikuti jejak Yesus. Mutlak, absolut. Yesus Tuhan. Sebenarnya mengasihi beliau sangatlah membahagiakan sekali. Sekalipun kita jatuh bangun, perjuangan kita tidak sia-sia. Tuhan sayang kita semua. Haleluya. Jadi kita harus senada, seirama, yang harmoni. Tidak bisa kita berbeda semuanya. Dalam aliran cara pemikiran. Harus satu kesatuan. Sesuai pemikiran Yesus. Tidak bisa tidak. Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Karena berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, berbeda agama, tentu berbeda sumber kebenaran yang diterima. Apabila kebenaran itu berbeda sumbernya, maka secara hakikatnya kebenaran itu pula berbeda. Tidak sama. Dengan demikian, cara hidup pun berbeda, cara berpikir pun berbeda pada setiap kepercayaan. Karena sumber kebenarannya berbeda. Setiap kebenaran yang diterima oleh seseorang berdasarkan keyakinannya masing-masing, maka kebenaran itu pula yang akan menggerakkan dirinya.
seperti yang saya sudah sampaikan tadi pagi. Ini kembali paralel, ya. Paralel ini berhubungan, berbeda. Kalau dari kepercayaan lain, sumbernya dari kitabnya sendiri. Dan pelopornya juga berbeda. Anda boleh nanti belajar, searching, googling, siapa pelopor setiap pembawa agama atau kepercayaan. Berbeda. Ajarannya tidak sama. Berbeda. Jadi langkah hidupnya pun berbeda. Cara berpikirnya pun berbeda. Standar kebenarannya pun berbeda. Tidak sama. Kebenaran Yesus dengan kebenaran ahli Taurat saja berbeda. Padahal ahli Taurat itu adalah ahli kitab orang-orang Yahudi yang sama juga kita pakai kitab mereka di Perjanjian Lama. Mereka menggunakan kitab Kejadian sampai Ulangan, kita juga memakai. Kita belajar dari sejarah hidup mereka, pengalaman mereka bersama Tuhan. Tapi tetap berbeda karena mereka menolak kebenaran Yesus Kristus. Tidak sama. Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Saya membacanya. Yang punya Alkitab lebih enak buka, bisa mengikuti. Waktu saya baca diperhatikan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Sentralnya, ibu kotanya Galilea. Ada sebuah kota di Galilea bernama Kapernaum. Yesus pergi ke sana. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Yesus sering pergi ke Kapernaum memberikan ajaran atau doktrin. Memasukkan pemahaman-pemahaman pemikiran Yesus di Bait Allah kepada orang-orang yang ada di Bait Allah pada waktu itu. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Setiap hari Sabat, Yesus pergi ke Bait Allah memberitakan kabar baik atau mengajarkan pemikirannya, ajaran-ajaran sorga. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Karena ajaran Yesus berasal dari Bapa. Ajaran Yesus berasal dari Bapa, berarti dari sorga. Sah, ajaran Yesus adalah ajaran yang benar, hakiki, sejati, karena dari sorga. Kalau ajaran Yesus adalah ajaran yang sah, hakiki dari sorga, dari mana lagi kita mau meminta pengajaran? Tidak perlu. Cukup dari firman Tuhan. Kebenaran hakiki. Di luar Alkitab, tidak ada kebenaran sejati. Yohanes 8 ayat 23. Menunggu saya akan lanjutkan. Yohanes 8 ayat 23. Yang terbiasa membuka handphone kudusnya, gadget kudusnya, Alkipad akan cepat membukanya. Yohanes 8 ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini.
Ini sudah tegas dikatakan oleh Yesus. Beliau bukan dari dunia ini di bawah, tapi beliau dari sorga. Sah pernyataan beliau. Berarti firman yang diberitakannya adalah kebenaran sorga yang hakiki. Jadi dengarlah ajarannya. Di luar ajaran Yesus yang saat ini yang kita dengarkan tidak kebenaran hakiki. Menurut versi firman Tuhan, iman percaya kita. Haleluya. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab perkataannya penuh kuasa. Berarti Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi ada isi bobot perkataannya. Ada power yang membedakan orang-orang pada waktu itu, para pengajar-pengajar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin rohani pada waktu itu, berbeda dengan Yesus. Yesus tidak sekedar berkata-kata kosong, tapi ada kuasa, power, bobot yang berbeda dengan para pengajar, pemimpin rohani, pemuka agama pada waktu itu. Ada hal yang berbeda. Sehingga membuat orang terkagum-kagum dengan perkataan Yesus. Ajaran Yesus. Ini luar biasa, jemaat. Saya percaya di antara kita semua, KJK Overseas mengalami transformasi hidup saat ini. Saya percaya ada progresivitas yang jemaat alami selama dengar firman. Betul? Karena ada kuasa dalam perkataannya. Haleluya. Saya percaya dalam kehidupan Sally, Cindy May, Cejeni mengalami sesuatu yang berbeda dari yang kemarin. Perkataan Yesus bukan tong kosong nyari bunyinya. Haleluya. Hari ini kita mendengarkan tentang berita bahagia judulnya. Pada dasarnya manusia, berdasarkan kitab ini ya, pada dasarnya manusia menantikan berita bahagia dalam hidupnya. Seluruh umat manusia. Apalagi yang menguntungkan dirinya secara lahiriah atau jasmaniah. Pasti semua manusia 100%. Contoh, kalau dia dapat lotre atau pasang lotre, dia menunggu maunya keluar nama saya. Atau mendapatkan hadiah. Hadiah apapun itu. Baik itu dalam acara momen ulang tahun, kelahiran anak, hari pernikahan. Orang-orang pada menanti-nantikan itu, berita bahagia. Mendapatkan proyek, pekerjaan baru, diterima, dapat bonus. Semua itu pasti manusia 100% menantikan berita bahagia soal itu. Namun yang harus kita ketahui jemaat Tuhan, semua itu bersifat temporal atau sementara. Hanya memuaskan luar saja. Itu tidak permanen. Karena sifatnya juga lahiriah.
Kalau mau memuaskan batiniah, secara memuaskan roh jiwa kita, harus sifatnya yang batiniah, rohaniah juga, yang jiwa juga. Nah, kebahagiaan inilah yang mau dibagikan oleh Yesus. Kebahagiaan permanen yang bisa melingkupi seluruh kehidupan kita. Jiwa kita. Kalau jiwa kita bahagia secara permanen selamanya, maka akan berdampak kepada tubuh jasmani kita. Sehari-hari kita akan menjalani hidup dengan sukacita. Maka dari itu lebih penting adalah urusan batiniah dulu. Yang harus diberikan Kristus, kebahagiaan batiniah. Penting di situ. Apakah itu benar atau tidak, kita boleh cek. Ketika kita dapat lotre hadiah, setelah dapat, selesai ya selesai. Habis ya habis uangnya. Sementara bersifat itu juga. Ini luar biasa jemaat Tuhan. Dalam hari-hari ini, waktu-waktu ini, saya menonton berita terkini. Ada seorang ibu menyembelih 3 anaknya. Menyembelih 3 anaknya. Masih kecil-kecil. Disembelih, lehernya digorok. Pakai cutter. 1 tewas karena hampir putus. Sudah lehernya nggak bisa ditolong lagi. Yang 2 berhasil dijahit. Pada waktu diwawancarai, mengapa ibu tersebut nekat membunuh anaknya? Saudaraku, jemaat yang kami kasih, itu berbicara, dia tidak mendapat kebahagiaan secara lahiriah. Jawaban ibu ini waktu diwawancarai, karena ibu ini tidak mau anaknya nanti terlahir menjadi miskin, susah seperti dirinya, yang tidak mempunyai apa-apa. Secara keuangan harta bendawi. Jadi disembelihlah anaknya. Kebahagiaan menurut dunia itu di situ. Nah, maka dari itu Tuhan mau kebahagiaan kita permanen. Jiwa kita, roh Anda dan saya diberikan kebahagiaan itu. Yaitu firman-Nya. Haleluya. Ini penting bagi kita. Sehingga kita takjub, berkesan, kagum dengan ajaran Tuhan. Tidak akan berpindah ke yang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicara kebahagiaan secara lahiriah, kalau saya baca beberapa keyakinan-keyakinan, rata-rata kebahagiaan itu diukur secara lahiriah, jasmaniah. Itu rata-rata. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini air yang biasa kita minum. Barang siapa minum air, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, permanen, selama-lamanya. Air itu bicara kebutuhan pokok jasmani kita yang akan melepaskan dahaga kita. Kita memiliki banyak kebutuhan pokok dalam hidup ini. Tapi kita tidak pernah merasa cukup dan kita akan terus minum, bekerja, bekerja. Minum. Kenapa kita masih memautkan kebahagiaan kita pada hal-hal kebutuhan pokok secara jasmani? Yang sesungguhnya itu tidak akan pernah berhenti. Selalu kurang. Siapa di sini yang bisa dibahagiakan oleh harta bendanya? Iya, begitu banyak. Kalau udah nggak ada harta bendanya, emang bisa turun juga kebahagiaannya kan? Kalau turun jumlah kekayaannya, turun hartanya. Turun kebahagiaannya. Kalau naik kebahagiaannya. Nah ini. Kalau habis udah bahagianya. Nah, miris saya mendengar berita ibu itu. Sedih hati saya. Ya Tuhan, hanya karena supaya anaknya tidak hidup susah kayak ibunya. Padahal yang menentukan masa depan itu bukan ibunya. Tapi karena manusia, sudah saya katakan tadi, pada umumnya menanti-nantikan kebahagiaan secara lahiriah. Jiwanya tidak bahagia, rohnya tidak bahagia. Saya percaya hati yang gembira adalah obat. Kalau kita sukacita jiwa kita, saya percaya akan berdampak ke tubuh kita. Saya percaya. Tapi kalau hati kita gundah gulana, kalau belum diperbaiki, dibereskan, saya percaya berdampak ke tubuh. Tubuh kita pun akan terlihat layu, lesu, muka kita muram, nggak penuh gairah. Percaya atau tidak, saya percaya kita nggak bisa berdusta, kita akan berkata betul. Contoh sederhana, kalau kita bermasalah dengan suami atau istri kita, kalau belum beres, pasti berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Betul? Menjalani aktivitas kita. Kita nggak semangat, wajah kita mutung. Iya kan? Kayak pepaya mentah. Udah nggak enak lihatnya. Maka itu Yesus penting memberikan kebahagiaan itu bagi kita. Diberitakan kabar baik, kabar bahagia. Jadi jangan cari kebahagiaan, jangan peluk, jangan ikat diri kita kepada hal-hal perkara dunia ini. Kebahagiaan kita akan berubah dengan begitu cepat. Kalau berubah dunia ini, maka kebahagiaan kita akan berubah. Kalau berubah ekonomi kita, maka kebahagiaan kita akan berubah. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita bahagia selama-lamanya. Permanen. Maka dari itu Tuhan Yesus bilang, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, Yohanes 4 ayat 13-14, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Coba bayangkan. Mau bahagia yang mana lagi mau kita cari? Kalau kita menerima air yang dari Tuhan Yesus, ajarannya, perkataannya, itu seperti mata air yang membual-bual dalam batin kita. Dan itu terbawa sampai selama-lamanya. Dapat pekerjaan baru, yes. Belum dapat, masih Tuhan bilang tunggu, happy. Duit berjumlah 10, sukacita. Turun 10, sukacita. Turun 9, sukacita.
turun satu, sukacita, bahagia, karena bahagia kita permanen. Bahagia itu di batin, jiwa. Amin. Mau bahagia seperti itu? Yang mau bahagia seperti itu katakan amin. Maka rajin-rajinlah dengar firman. Akhirnya membuat kita takjub, kagum dengan Tuhan. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Kembali di Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Dan ia berteriak dengan suara keras. Nah, ini ada kerasukan setan nih. Hai engkau Yesus orang Nazaret. Oh, setan ini ngomong sama dia. Ya. Ngomong sama Yesus. Waktu Yesus bertemu dengan orang kerasukan setan ini, setannya ngomong ke Yesus. Hai engkau Yesus orang Nazaret. Apa urusanmu dengan kami? Wah. Setan ini mulai bertanya dengan Tuhan Yesus. Apa kepentinganmu dengan kami? Berarti setannya lebih dari satu. Iya kan? Apa urusanmu dengan kami, kata setannya. Engkau datang hendak membinasakan kami? Nah, setannya bilang, apakah engkau Yesus datang mau membinasakan kami? Coba. Ini merupakan kata apa jemaat Tuhan? Kalimat apa ini? Engkau datang hendak membinasakan kami. Berarti setan tahu Yesus adalah Tuhannya yang kudus dari Allah. Tahu. Jadi, apakah engkau datang hendak membinasakan kami? Berarti yang menjatuhkan penghukuman nanti kepada setan itu adalah Yesus sendiri. Haleluya. Jadi yang berbicara bagi kita malam ini adalah Yesus Kristus yang berkuasa. Ini perkataan Yesus. Jadi beliau, setan aja takluk. Karena tahu siapa beliau. Makanya berkuasa. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ini pengakuan setan. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya. Dan sama sekali tidak menyakitinya. Jemaat Tuhan. Perkataan Tuhan penuh kuasa. Membebaskan kita. Memerdekakan kita. Saya percaya. Perkataan Tuhan tidak akan mungkin menyakiti kita. Beliau bermaksud untuk memerdekakan kita. Dari hal-hal dunia yang mengikat kita. Yang membebani diri kita. Yang membuat hidup kita jadi susah. Tidak semestinya. Lalu kita tidak bahagia karena itu. Tuhan tidak mau. Jadi perkataan Tuhan tidak menyakiti kita. Tidak bisa. Hal-hal apapun perkara dunia ini. Kalau kita bersama dengan Yesus, perkataannya adalah untuk memperbaiki, menjadikan kita bahagia secara permanen. Ini berita bahagia itu. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain katanya. Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat. Dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Jemaat Tuhan, Kapernaum adalah penduduk yang belum atau tidak beriman kepada Yesus pada dasarnya. Penduduk Kapernaum ini adalah penduduk campuran Israel atau Samaria.
ya, Israel Samaria, yang sudah kawin campur dengan penduduk yang tidak percaya kepada Tuhan. Sudah campur, istilahnya sudah murtad. Kalau kita sekarang Kristen jadi tidak Kristen, yang percaya Yesus jadi nggak percaya Yesus, artinya meninggalkan Yesus gara-gara pasangan hidup, itu artinya. Nah, jadi Kapernaum itu didatangi oleh Yesus untuk memberitakan kabar baik. Kapernaum, penduduk Samaria ini adalah penduduk yang dibenci oleh orang Israel Yahudi. Mereka menganggap saudaranya Israel Samaria ini, penduduk Kapernaum ini, adalah orang yang najis, orang yang najis secara moral, dan orang yang hina di mata mereka. Karena di sana penyembah berhala. Jadi mereka langsung menolak, jijik kepada saudaranya sendiri. Nah, Yesus datang ke sana. Ternyata penduduk Kapernaum banyak yang menerima Injil. Pemberitaan Yesus. Banyak. Termasuk murid-murid Yesus. Di antaranya rata-rata adalah penduduk dari sana. Apa yang perlu kita pelajari, jemaat Tuhan? Jangan sampai berita bahagia ini kita lewatkan. Selalu kita rindukan berita bahagia dari Dia. Haleluya. Perkataannya berkuasa buat kita semuanya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Saya percaya itu, jemaat Tuhan. Saya percaya. Kalau Kapernaum ini adalah Galilea. Kapernaum ini adalah salah satu kota di Galilea. Galilea itu kalau sekarang itu di apa namanya, Palestina, itu jemaat Tuhan. Kita berarti Palestina itu bekas pemberitaan Injilnya Yesus. Jadi Yesus sudah memberitakan kebenarannya dan banyak yang percaya. Tapi sekarang penduduknya banyak bukan pengikut Yesus. Ada banyak yang juga murtad. Padahal itu pemberitaan Injil Yesus dulu sampai ke sana. Haleluya ya. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita. Saya percaya firman Tuhan berkuasa. Anda dan saya juga memiliki kuasa perkataan. Ucapan. Tapi harus, kata firman Tuhan, apa tadi barusan? Kita harus memegang ajarannya. Kita harus pegang ajaran beliau. Ikuti. Maka dengan demikian, perkataan kita akan mengubahkan banyak orang. Seperti Yesus. Kita akan memiliki wibawa. Powerful dalam ucapan. Tapi kalau tidak, ajaran itu kita ikuti, maka kita nggak punya powerful. Perkataan kita nggak akan mengubahkan siapapun. Saya percaya itu. Istilahnya perkataan kita tidak berisi, tidak berbobot, tidak berkualitas. Kosong. Tapi begitu kita bicara ke orang lain, mereka melihat bobot perkataan kita, bobot hidup kita. Karena kita hidup dalam ajarannya. Itu akan mengubahkan setiap orang. Orang bisa rasakan itu setiap kali kita berkata-kata. Saya akan tutup seperti yang diucapkan oleh kemarin Mbak Mundrika.
saya menyampaikan firman bagi beliau. Saya sampaikan Injil bagi Mbak Munrika. Mbak Munrika berkata, berbeda ya. Berbeda. Om Beni ini perkataannya itu enak. Membuat tenang adem. Yang saya sampaikan firman, dihidupi. Kok hatiku sejuk katanya. Enak. Dan itu mengubahkan kelakuan dan cara berpikirnya. Diubahkan, katanya. Pokoknya ada sesuatu yang berubah, berbeda dari dirinya. Ini terbukti. Perkataan Yesus, ya dan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik. Saya percaya kita semuanya terberkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam ini menjadi rema yang kuat di hati kita. Biarlah kabar bahagia yang kita terima tidak mandek, tidak berhenti, tidak cukup hanya di kita. Mari kita bagi ke semua orang yang kita temui. Terlebih orang-orang terdekat kita. Haleluya. Haleluya. Ada satu tambahan kesaksian yang sebelum saya berdoa. Di Bojonegoro ada suami istri yang dulunya kaya. Karena apa? 1 bulannya kan kota kecil. 1 bulannya bisa puluhan juta. Karena apa? Dia ada kerjasama dengan mie sedap ya sayangnya. Mie sedap, dia pemasok satu bahan, bawang merah di mie sedap. Itu benar-benar minum aja nggak mau air putih. Coca-Cola minumnya. Dan itu nggak sehat. Ketika Tuhan bawa ke kehidupan ke jalurnya Tuhan, di mana habis semuanya. Karena suami istri ini menempatkan kebahagiaannya di apa yang dia pegang di dunia. Jadi ketika itu semuanya diambil sama Tuhan, hampir gila. Dan pernah keluar perkataan dari suaminya bilang gini, agama apapun yang mau memberikan saya uang, saya ikut. Ngeri. Bahkan itu disampaikan di depan kami berdua waktu kami kunjungan. Kami mendoakan. Pedih sekali rasa hati. Karena imannya rela dijual untuk hal yang sementara, yang ngengat bisa menghabiskannya. Jangan ada itu di antara kita, jemaat semuanya. Mari kita menaruh kebahagiaan kita di Tuhan Yesus semata. Alasan kita bahagia adalah Tuhan Yesus. Mari kita sebarkan berita bahagia ini. Amin. Ke semua orang yang kita kenal. Amin. Bahkan yang tidak kita kenal. Sekarang kita punya sosial media. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada semuanya. Yuk kita pakai untuk menyampaikan kabar bahagia. Di mana malam ini Tuhan mengingatkannya bagi kita semuanya. Yuk kita berlomba-lomba memberitahukan ke semua orang bahwa kebahagiaan kita adalah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk kabar bahagia yang sebagai hadiah dalam hidup kami, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, kami mau semua orang yang mengenal kami mengetahui kabar bahagia ini. Bahkan orang-orang yang tidak kami kenal pun
Kami mau Tuhan mereka semua mengetahui kabar bahagia ini. Bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu itu di dalam hati kami, loh hati kami menjadi rema yang kuat. Sehingga kami terus mengingat bahwa firman-Mu dahsyat, ya dan amin. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati di dalam seluruh aspek hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Malam ini Tuhan, anaknya Else yang sedang demam. Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah, dan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang jadi pergumulan dari jemaat-Mu, Engkau sumber jawaban. Engkau berkati Tuhan di setiap pergumulan yang ada, apapun itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga rumah tangga, pekerjaan, damai sejahtera-Mu atas mereka semuanya dalam nama Yesus. Bapa, hamba juga berdoa untuk setiap persembahan yang ada. Tuhan, Engkau berkati di mana anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan kasih atau berbentuk apapun itu Tuhan. Itu bukti bahwa jemaat-Mu melakukan firman-Mu. Engkau tolong terus, mampukan terus Tuhan jemaat-Mu untuk melakukan firman-Mu lebih lagi. Dan di dalam perkenanan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga di ujung akhir ini Tuhan. Terima kasih, semua berjalan lancar. Terima kasih untuk sinyal yang bagus. Semua karena campur tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, hamba rindu seluruh jemaat-Mu di Tiongkok, di Indonesia, Amerika, Australia, dan di semua negara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami. Kami semuanya sadar bahwa berita bahagia adalah Tuhan. Dan kami akan menyebarkannya bersama-sama hingga sampai di ujung bumi. Kami rindu seluruh bangsa-bangsa mengenal kabar bahagia kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, pengorbanan Tuhan. Dan terima kasih untuk jiwa-jiwa yang Kau berikan. Biarlah mereka seluruhnya Tuhan, satu persatu mengalami Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dalam nama Yesus. Hingga bumi dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terus menyerahkan jam-jam ibadah yang ada. Hari Rabu depan, hari Jumat, doa bersama hari Sabtu dan Minggu pagi, Minggu malam. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, tanah di mana Engkau izinkan kami lahir. Kami mencintai negara ini Tuhan. Kami terbeban untuk doa, biar seluruh jemaat-Mu mengambil bagian dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil, serta jajarannya, dari seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, dari tingkat tertinggi hingga terendah. Berkati juga visi misi yang Tuhan taruh di dalam hati setiap pemimpin, biarlah jadi sesuai apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, biarlah Indonesia dipenuhi kemuliaan nama Tuhan, bangsa-bangsa mengenal Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, secara khusus Tiongkok Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada. Biarlah hati yang takut akan Tuhan melanda negara di mana jemaat-Mu ada. Terima kasih Tuhan, kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang terbaik yang kami terima, yaitu cinta-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang lebih hebat dari itu. Maka dari itu kami bersyukur dengan segala apapun yang terjadi. Semua mendatangkan kebaikan dan jiwa kami semakin sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pemurnian yang membawa kami Tuhan semakin indah di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Thank you, Jesus. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Bapa yang manis, yang lemah lembut. Kami akan menjalani hari yang baru kembali, Tuhan, dalam sepekan ini. Bapa, mohon kami Yesus kepadamu. Bapa, pimpin kami terus. Peluk kami, Bapa. Jangan pernah lepaskan kami. Bapa, peluk kami. Kami mau tinggal bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami. Terima kasih, Bapa. Dan malam ini saya percaya, Bapa, kami dijaga, disertai oleh Bapa dalam Amin. istirahat kami. Dan seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada, Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami merindukan keluarga kami yang belum diselamatkan. Tuhan, selamatkan. Amin. Dengan caramu yang ajaib. Apakah melalui kami atau melalui pemberitaan Injil yang lainnya. Tuhan Yesus, tolong. Kami ingin tidak seorang pun di antara kami, sidang jemaat-Mu, hamba-Mu, dan keluarga kami binasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih juga kami menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Sebagai duta-duta-Mu pemberita Injil. Pemberita kabar bahagia ini kepada semua orang. Supaya semua orang merasakan kebahagiaan seperti yang kami rasakan pada malam ini. Betapa kami menikmati hidup di bumi ini bersama dengan Tuhan Yesus ketika kami tahu firman-Nya. Ada banyak hal yang diubahkan dalam diri kami. Cara berpikir kami sangat diubahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kegalauan, kegundahan hati kami, Tuhan gantikan dengan kebahagiaan itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan ini yang Tuhan inginkan bagi kami. Karena Tuhan cinta kami. Yes. Haleluya. Tuhan ingin kami terus bersuka cita, bahagia selama-lamanya. Bukan cuma di surga, di bumi pun Tuhan ingin kami bahagia. Ya, Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kunci-kunci kehidupan yang Tuhan sudah tanamkan kepada kami. Maka saat ini kami sealiran dengan pemikiran. Terima kasih Tuhan Yesus, saya percaya kerelaan hati kami untuk melakukan firman-Mu pasti Tuhan berikan kekuatan melakukannya. Segala puji syukur bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Terima berkat daripada Bapa kita yang baik itu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, keturunan-keturunanmu, diberkati setiap pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati ternakmu, kandungan ternakmu. Semua yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, karena engkau takut akan Tuhan, karena Tuhan beserta dengan engkau. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kebahagiaan sejati itu. Haleluya, yang percaya mari dengan sukacita dan lantang kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya.